Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa habibir alamin Abu Bakar Abu Abdullah alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kulli qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Insyaallah sebagaimana yang telah diberitahukan tadi, untuk yang program kita di sini, kita akan mengambil asuh atau mengambil alih program soal dan jawab. Yang walaupun sudah direncanakan dan juga dicadangkan akan diadakan seperti ini di sebuah masjid, tapi saya rasa lebih mustahab kalau kita adakan program soal dan jawab di masjid ini, karena yang pertama dengan nama daripada masjid ini sendiri, Masjid Mu'adz bin Jabal, ini mengingatkan kita pada saat Nabi kita memberangkatkan Sayyidina Mu'adz bin Jabal sebagai qadhi di Yaman. Yang pada masa itu usia beliau masih di bawah daripada 30-an. Maka sebagai ucapan selamat dan juga perpisahan terakhir, peluang terakhir pula dengan baginda Nabi yang sebetulnya dengan Sayyidina Mu'adz sudah mengamal, itu adalah merupakan pertemuan yang terakhir, yang lain kesempatan pada waktu yang lain mungkin kalau sudah tidak berpeluang lagi akan berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Ternyata pengamatan daripada Sayyidina Mu'adz itu tepat pada tempatnya. Memang itu adalah merupakan detik-detik yang terakhir dengan baginda Nabi di Madinah. Sebelum Nabi kita berangkatkan, Nabi kita bertanya, qala bimada tahkumu ya Mu'adz? Kita Mu'adz bin Jabal kan? Dan insya Allah mungkin sempena masjid ini diberi nama dengan nama Mu'adz bin Jabal, itulah nama sahabat Nabi kita yang berkenan. Nabi kita bertanya, dengan pedoman apa kamu nanti akan menghakimi, memberikan jawaban, ulasan, keterangan, bimbingan, orientasi kepada masyarakat dan juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan. Dimana tahkum? Jadi kata beliau, ahkumu bi kitabillah. Aku akan menghakimi mereka, akan memberikan keterangan, jawaban, ulasan, pedoman, bimbingan dengan pedoman kitab Allah. Qala fa in lam tajid. Tapi kalau ternyata tidak ada hukumnya, tidak ada pedoman dan bimbingannya daripada Al-Quran, qala babi sunnati Rasulullah SAW, maka aku akan menjelaskan hukum hakamnya dengan sunnah-sunnah baginda Nabi. Pertanyaan yang ketiga, fa in lam tajid, kalau tidak ada temukan di dalam Al-Quran dan juga tidak ada temukan di dalam hadis. Jadi kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, qala ajtahidu wa la alu, ajtahidu ra'yi wa la alu. Aku akan berikhtiar semampu aku dan aku tidak melampaui batasan atau juga dengan ketetapan yang sudah ditentukan. Jadi ulama mengatakan ini adalah merupakan salah satu daripada landasan hukum setelah wujudnya dua sumber hukum, yang pertama dengan Al-Quran dan yang kedua dengan hadis. Yang ketiga itu adalah dengan al-ijtihad. Al-ijtihad daripada al-ijtihad, ijma' daripada ulama,
daripada ijtihad berkembangnya qiyas, daripada ijtihad masalihul mursalah, al-istihsan, al-uruf, syar'u man qablana, dan juga dengan sumber-sumber hukum hakam lainnya. Ini pedoman kita pada saat kita mendapatkan amanah atau juga mendapatkan restu dan persetujuan daripada pihak masjid untuk kita menjadi pengasuh kepada program soal dan jawab. Insya Allah kita berupaya semampu kita. Pedoman kita pertama dengan Al-Quran, yang kedua dengan hadis, yang ketiga dengan ijma' dan qiyas, atau juga dengan ijtihad yang berpedoman langsung kepada dua sumber hukum hakam yang pertama. Yang kedua, kalau tadi daripada pihak masjid ada harapan, saya juga ada permintaan. Permintaannya seperti apa? Supaya pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan itu tidak terulang. Jadi kita inginkan fokuskan pertanyaan kita kepada pembicaraan yang dibicarakan di dalam kitab-kitab begini. Jadi kalau kita mempelajari kitab begini, tentu pembahasan yang pertama, bagian yang pertama di dalam kitab-kitab begini, kitab yang mana saja, besar, kecil, sederhana, lebih daripada sederhana, dengan ulasan yang seperti apapun bentuknya, pembahasan yang pertama itu berkenaan dengan ibadah. Dan ini memang sesuai dengan target, matlamat dan tujuan dengan kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala, bukan untuk ekonomi, bukan juga untuk suka, bukan juga untuk hiburan, bukan untuk berdandan, bukan untuk makan, bukan untuk berhias, bukan untuk kegiatan dan aktivitas yang kita laksanakan, tapi justru tujuan yang pertama Allah berikan segala-galanya kepada kita dan Allah muliakan dalam waktu yang sama, dan Allah sujudkan para malaikat kepada makhluk Allah yang pertama, Nabiullah Adam alaihi salam, min ajlil ibadah, untuk ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itu dinyatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ubudiyah dan ibadah mereka kepada Allah Jalla wa'ala, yang sehingga pengubudiyah manusia kepada Allah tidak hanya terhad dengan amal ibadah yang kita laksanakan, ubudiyah mereka dengan ibadah, ubudiyah mereka dengan muamalah, ubudiyah mereka dengan munakaha, ubudiyah mereka dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, ubudiyah mereka yang terpaut dan yang terkait dengan segala aspek kehidupan manusia, daripada saat kita bangun sampai kita tidur kembali, daripada waktu mereka dilahirkan sampai kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi itu memang prinsip. Untuk apa? Bukan untuk membangun, Allah tidak perlukan bangunan. Bukan untuk ekonomi, Allah tidak perlukan kekayaan. Bukan untuk hiburan daripada Allah, daripada para malaikat, itu ternyata tidak lagi daripada manusia, justru daripada tanamannya, daripada pohon-pohonannya, semuanya akan menjadi penghibur manusia nanti di dalam surga pada hari kiamat. Jadi maksud segala kemudahan yang Allah berikan kepada manusia, fasiliti, nikmat yang Allah berikan, penghormatan yang Allah berikan kepada manusia, dengan leluasa dan kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan, itu agar dengan kita mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Jadi ini yang pertama di seputar ubudiyah kita kepada Sang Pencipta, yang pada saat ubudiyah kita laksanakan, tapi tidak akan mungkin ubudiyah terlaksana dengan baik, tidak mungkin dengan kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah kalau dengan kehidupan kita itu tidak tertunjang dengan kesehatan dan keamanan. Bagaimana agar kita sehat, bagaimana agar kita aman, bagaimana kita boleh tenteram dalam kehidupan sehari-hari. Ini tentunya kalau pada saat keperluan hidup terpenuhi, makanannya, minumannya, pakaiannya, kediamannya, kendaraannya, dan juga dengan hal-hal yang seumpamanya. Jadi setelah kita mengenal matlamat kenapa kita diciptakan, ternyata dengan jawabannya adalah untuk ibadah. Kemudian yang kedua, ibadah tidak akan mungkin terlaksana kecuali dengan beberapa penunjang yang asasi sekali: makanan,
dan minuman, atau katakan saja keperluan hidup. Maka dengan keperluan hidup tidak akan dapat kita pelajari dan juga tidak akan dapat kita capai kecuali pada saat kita membabitkan diri kita kepada dunia muamalah, jual belinya, transaksinya, sewa menyewanya, hibah dan infaknya, nurmah dan sedekahnya, itu dengan modal, penanaman modal, itu dia dengan syarikah, itu dia dengan wadi'ah, itu dia dengan ariyah. Kalau pada saat dengan kita tidak punya, tidak mutlak dengan kita tidak boleh menggunakannya. Kalau pada itu dengan kita tidak mampu, tidak mesti dengan kita akan menjadi kaku. Yang walaupun hanya sebatas anugerah dan sebatas kekuatan atau juga dengan fasiliti nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi ternyata dengan kita mempunyai leluasa, dua tangan, seakan-akan dengan kita memiliki segenap ribu tangan, satu tenaga, seakan-akan dengan kita memiliki 1000 tenaga. Memang secara dasarnya, sepatut dan sewajarnya kita tidak akan menggunakan sesuatu kecuali kalau memang hak milik kita sendiri. Tapi tidak semua orang memilikinya. Belum tentu semua orang punya kereta, belum tentu semua orang punya rumah, belum tentu semua orang punya harta. Maka dalam Islam ada yang namanya sewa menyewa, ada yang namanya pinjam meminjamkan, ada yang namanya amanah mengamanahkan, ada yang namanya bantu membantu. Jadi mungkin saja dengan saya menggunakan satu buah kereta yang harganya mungkin sampai 1 juta. Kalau itu kemampuan saya tak ada duit. Jangankan dengan yang 1 juta, yang harganya dalam 200-300an pun terpaksa harus berutang dulu. Bagaimana kalau yang lebih daripada itu? Tapi ternyata kita boleh naik Alphard, ternyata dengan kita boleh naik Audi, ternyata dengan kita boleh naik Mercedes S-Class, mungkin juga pada suatu ketika nanti Lamborghini atau dengan Ferrari atau dengan yang sejenisnya. Katakanlah siapa yang mampu daripada yang hadir membeli pesawat 737 saja, itu yang paling kecil. Tak payah 777 atau 747 atau 7787 atau tak payah dengan Airbus yang terlalu besar 380, Airbus 319 saja, kecil daripada Airbus yang digunakan oleh Air Asia. Itu kita tak ada duit. Tapi muamalah dalam keperluan hidup, kalau tak ada duit pun masih boleh menyewa, masih boleh meminjam. Ini bagian yang kedua di dalam kitab hukum hakam, yang ada hukum kaitannya dengan ekonomi, yang ada hukum kaitannya dengan muamalah, yang ada hukum kaitannya dengan keperluan hidup. Sebab kalau keperluan hidup kita tidak terpenuhi, macam mana dengan kita boleh melaksanakan ubudiyah kepada Allah? Perutnya sudah berisi, rumahnya alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, penghasilan cukup, jaringan bisnis di sana sini. Apa lagi kira-kira keperluan yang kita perlukan? Setelah bekerja, kerja, bisnis, duit, real, ringgit, sampai jadikan tikir. Ringgit, real. Kadang-kadang orang pakai tasbih itu belum tentu berzikir. Mana buktinya? Dulu mungkin kalau di tangan ada tasbih itu berarti berzikir. Sekarang sudah terbukti pramugari menggunakan tasbih yang buatan Cina dan Jepun. Ternyata bukan untuk berzikir, tapi digunakan untuk menghitung jumlah bilangan penumpang. Dulu cek Allah semacam itu. Ketahuan. Jadi pada saat keperluan hidup kita sudah terpenuhi, kita sudah ada penghasilan, kita sudah ada jaringan bisnis, kita sudah ada kekuatan ekonomi, maka ada satu hajat keperluan yang kita perlukan. Macam mana yang dengan hidupku akan boleh bersambung? Macam mana yang dengan hidupku boleh tidak hanya terhadap terbatas dalam hitungan umur yang 80-90 tahun, bagaimana dengan jaringan ibadahku, bukan hanya dengan sebatas kemampuan yang kita miliki, tapi justru akan bersambung dengan anak, cucu, cicit, dan juga dengan generasi yang menyusul sesuai dengan keperluan naluri. Allah wujudkan naluri pada tiap insan yang
namanya naluri seks, keinginan kecondrongannya kepada pasangan, kepada jenis yang berbeda. Laki-laki kecondrongannya kepada perempuan, perempuan kecondrongannya kepada laki-laki. Seketika berjumpa huwa dan dia dan kita, masya Allah tabarakallah, lahirlah dzurriyyat. Masya Allah tabarakallah. Maka hukum hakam atau dengan kita fikih mengambil asuh untuk bagian yang ketiga dalam keperluan hidup itu al-munakahat, nikah kawin, sebab itu adalah sesuai dengan fitrah dan juga sesuai dengan keinginan dan juga dengan naluri yang Allah berikan, yang Allah wujudkan pada diri manusia setelah makan dan minum. Sebelumnya setelah melaksanakan ubudiyah, maka dengan naluri yang satu tadi itu ubudiyahnya boleh bersambung, usahanya boleh bersambung, jabatannya boleh bersambung, fikrahnya boleh bersambung, kebaikannya boleh bersambung, pahalanya boleh bersambung. Mana dalilnya? Nanti kita bersabda, idza mata Adam qata'a amaluhu illa min thalas. Apabila meninggal seseorang, maka akan terputuslah amal ubudiyahnya kecuali daripada 3 amal soleh. Yang pertama jariyah dan amal sedekah jariyah, kemudian yang kedua ilmu pengetahuan yang bermanfaat, yang ketiganya waladun shalihun yad'u lahu, atau dengan anak yang saleh yang mendoakannya, anak yang saleh. Kalau 10 yang salihin, 39 yang salehat, kemudian dengan cucu dan cicit yang tidak terhitung jumlah bilangannya. Masya Allah tabarakallah. Sepertinya dengan Petronas atau dengan stasiun minyak yang ada di sana sini, kenapa tidak bankrupt? Kenapa duitnya banyak? Kenapa banyak proyek-proyeknya di sana sini? Sebab mereka atau dengan Petronas mempunyai kemampuan ekonomi yang sulit untuk kita tandingi. Jaringan bisnisnya dan cawangannya ada di sana sini. Di Kelantan ada berapa, di Epoh ada berapa, Trengganu ada berapa macam. Itu juga saat ketika nanti dengan kita dengan jaringan bisnis daripada anak dan zuriat kita. Makanya itu Nabi kita bukan cuma hanya sekedar mengalu-alukan, bukannya sekedar menghimbau kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda. Nabi kita bersabda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, yang punya kemampuan, yang punya keinginan untuk berumah tangga, untuk menyempurnakan agama yang kedua, untuk bagian yang kedua daripada agama, hendaklah dia berkawin. Riwayat yang lain, Nabi kita bersabda, menikahlah dengan perempuan yang pengasih dan yang cinta, menikahlah dengan perempuan yang pengasih dan cinta dan yang beranak. Kenapa kita harus kawin dengan perempuan yang beranak, yang subur rahimnya, yang subur peranakannya? Kita pilih calon istri kita anak daripada Tuan Haji Abdul Qahar, urutan anak yang ke-33. Berarti emaknya dia itu punya anak lebih daripada 30. Sebab istri kita saja urutannya ke-33. Itu peranak mananya. Masya Allah tabarakallah. Sampai kepada tahap Nabi kita bersabda, menikah dengan wanita yang berkulit hitam itu lebih baik daripada wanita yang tidak beranak. Untuk apa? Supaya jaringan bisnis ibadah kita akan bersambung. Sebelum dengan pelajar, sebelum dengan pengusaha, atau juga sebelum dengan masyarakat, sebelum juga dengan orang ramai, atau juga dengan penggemar majlis-majlis ilmu dan ibadah, bersambung dengan anak cucu cicit keturunan kita sendiri. Panjang soal jawab, tahu ini mukadimah malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah lahir anak yang itu perangainya macam ini, yang ini perangainya macam itu, ini wataknya lain, ini pembawaannya lain, ini pikrahnya lain, ini wawasannya lain. Mau tidak mau, saat ketika anak lahir, zuriat dan keturunan terkumpul, yang itu tidak berkenan dengan cara macam ini, yang itu cepat tersinggung, yang itu terasa hati, ini emosinya, ini dengan naik anginnya, atau juga dengan naik darahnya. Yang ini, ya Allah, sejuk, dicerca, alhamdulillah, diolok-olok,
alhamdulillah. Yang satu tuh tersinggung sedikit saja sudah naik angin, marah-marah, terjadi pertengkaran, perselisihan, kegaduhan antara satu dengan yang lain. Maka dibahas pada pembahasan yang selanjutnya hukum hakam yang berkenaan dengan al-aqdiyah. Bagaimana cara untuk mengatasi problem mereka, bagaimana cara untuk memberikan solusi dan jalan yang terbaik, bagaimana untuk meredakan suasana dan keadaan, apakah itu dengan iswahnya, apakah itu dengan mahkamah syariahnya, apakah itu dengan bukit amannya. Nah, itu dibahas pada pembahasan yang keempat. Jadi yang pertama ibadat, yang kedua muamalah, ketiga munakahat, dan yang keempat itu adalah al-aqdiyah, cara untuk menyelesaikan hukum hakam, cara untuk menyelesaikan kes dan problem, cara untuk menyelesaikan kegaduhan dan pertelingkahan. Kata yang satu kami yang memimpin, kata yang satu kami yang lebih layak. Kalau bergaduh macam mana? Nah, ada mahkamah, ada polis, ada qadhi, ada hakim, ada pihak-pihak tertentu yang kalau seandainya pernyataannya tidak diterima maka akan diperkuat dengan saksi. Itu pembahasan yang terakhir yang ada di dalam kitab-kitab fikih. Kembali, jadi saya berharap di seputar itulah supaya kita tidak menyita waktu. Sebab kalau tiap bulan kita duduk di sini yang ditanyakan kunut subuh, yasin malam Jumat, siapa Wahabi, itu rasa-rasanya habis energi kita, habis tenaga kita. Banyak lagi masalah-masalah yang patut untuk kita tanyakan tentang sumpah, tentang nazar, nikah, talak. Banyak masalah-masalah yang perlu kita bangkitkan, yang perlu kita bungkaikan. Jadi itulah sekedar harapan yang kita harapkan agar dengan majelis kita ini dapat berlangsung dengan aman dan nyaman dan juga sampai kepada sasaran yang kita targetkan. Hadza wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertanyaan terserah nak ditulis dengan tulisannya, nak ditanyakan secara langsung. Suatu kejadian sebelum siap dengan pertanyaan, sudah ada pertanyaan. Sebelum siap dengan pertanyaannya, ada satu pertanyaan yang ditanyakan. Satu pertanyaan yang ditanyakan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Masya Allah, tabarakallah. Macam ni ceritanya. Nih, kita nak menguji minda dan kemampuan dan kecerdasan kita untuk kita memberikan solusi dan jawaban yang ideal, jawaban yang tepat. Nanti untuk bulan yang akan datang, pertanyaan sudah siap ditulis. Tinggal kita bacakan saja lagi supaya tidak menyita waktu kita. Pada saat dua orang bersaudara atau dua orang bersahabat akan menikmati hidangan atau makanan yang mereka kongsikan. Yang satu membawa 5 keping roti canai, supaya sederhana bahasanya, dan yang satu membawa 3 keping roti canai. Jadi berapa? 5 dengan 3 jadi 8. Oke. Saat ketika mereka akan menikmati 8 keping roti canai tadi itu, datang seorang laki-laki menjadi tetamu kepada mereka berdua dan diajak makan bersama mereka. Makan. 8 keping roti canai habis dimakan oleh 3 orang hamba Allah tadi itu. 2 yang membawa roti, yang satu menjadi tetamu kepada mereka berdua. 1 bawa 5, yang satu bawa 3. Setelah tetamu tadi itu selesai makan bersama mereka, setelah selesai makan, disantap, dinikmati sampai habis, dia mengeluarkan 8 dirham atau 8 dinar emas yang kata dia bagi untuk kalian berdua. Oke. Ini pengamatan. Nanti dijawab. Saya ajukan satu pertanyaan untuk kita menguji minda dan kecerdasan kita. Jadi kata yang jadi tetamu tadi itu, nih 8 dirham dengan hitungan RM 8 kali 30 lebih kurangnya dalam 240 ringgit. Ini hadiah untuk kalian berdua. Maka pada saat itu kata yang memiliki 5 keping roti canai, kalau macam tu aku ambil 5 dirham, awak ambil 3 dirham. Sebab roti aku ada 5, roti awak zakat ada 3 sahaja.
Jadi kata yang punya 3 keping roti canai itu tidak adil. Tadi kata dia untuk kita berdua, berarti kita bagi sama. Awak ambil 4, aku juga ambil 4. Bagaimana? Yang 3 nak dapat 4, sementara yang 5 hanya dapat 4 sahaja. Jadi pada saat itu karena ketidakpuasan hati daripada keduanya, yang punya 5 keping roti menyarankan aku 5 awak 3. Sementara yang punya 3 mengatakan sama-sama dibagi 4. Maka dengan keduanya pergi menanyakan masalah tersebut kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan setelah kejadiannya dia juga dengan cerita tadi itu diceritakan. Jadi kata Sayyidina Ali, inginkan yang bijakkah? Inginkan yang adilkah? Cara pembagian uang yang 8 dirham tadi itu, ya itulah yang kami harapkan. Oke, kata Sayyidina Ali, kalau inginkan pembagian duit secara adil, yang punya 3 keping roti dapat 1 dirham, sedangkan yang punya 5 keping roti dapat 7. Ayo, coba rungkaikan, macam mana? Yang punya 5 dapat 7 dirham, dapat 700, sedangkan yang 3 keping canai hanya dapat 1 saja. Sebab tadi dengan kalian berdua inginkan yang adil. Cipta mana yang adil? 5-3 kah? Atau 4-4 kah? Atau 7-1? Kata Sinali yang adil 7-1. Supaya tidak menyita waktu, boleh pecahkan? Abang, coba dipecahkan permasalahannya. Jadi sekarang yang dimakan 8 keping roti. 8 keping roti dimakan oleh 3 orang. Jelas 8 dibagi 3 tidak boleh, pecah. Supaya boleh kita bagi secara genap, maka 8 kita kali 3. Tiap 1 roti canai kita potong 3, potong 3, potong 3, potong 3, potong 3, jadi 24 potong. Betul? Betul. Saat ketiga, 24 potong roti canai daripada 8 dimakan oleh 3 orang, berarti masing-masing dapat 8 potong. Betul? 8 potong. 3 roti canai kalau dipotong 3 jadi berapa? 9. Dimakan oleh yang tuan roti tadi itu udah 8, tersisa hanya 1. 5 roti canai dipotong 3 jadi berapa? Jadi 15. Dimakan oleh tuan roti 7, tersisa dimakan tuan roti 8, tersisa 7. Kalau macam itu awak ambil 1.000, aku akan ambil 7.000. Itu kata Sayyidina Ali, pembagian yang adil. Iya, iyalah. Tadi tak dibagi 3.000 tak nak. Akhirnya dapat 1.000 saja. Kenapa? Karena tamak dan rakus. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama. Situ kasih ni kan, baca. Siapa yang baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada hutang tapi dalam masa yang sama saya ingin melakukan ibadah korban. Saya ada hutang tapi dalam waktu yang sama saya ingin melakukan ibadah korban. Apakah boleh berkorban pada tahun ini atau menjelaskan hutang terlebih dahulu? Penjelasan atau memberi hutang piutang hukumnya wajib. Sementara berkorban kalau tidak kita nazarkan hukumnya sunnah muakkadah. Tidak akan mungkin yang sunnah mengalahkan perkara wajib. Tapi itu tertakluk kepada status atau keadaan hutang itu sendiri. Kalau dengan hutang yang segera harus dibayar, hutang yang harus segera dilunasi, segera dijelaskan, maka jelas tadi dengan perantara itu wajib menggunakan duitnya untuk membayar hutang piutang. Tapi kalau ternyata hutang piutangnya seperti bulanan kita dengan kereta, bulanan kita dengan rumah, bulanan kita dengan perabot, bulanan kita dengan PTS misalnya. Jadi kalau untuk bulan ini sudah kita bayar, untuk bulan yang akan datang nanti baru kita jelaskan. Hutang piutang yang tidak harus segera dibayar
Maka dengan duit yang ada boleh kita gunakan untuk infak, untuk derma, untuk wakaf, dan juga diantaranya untuk kita berkorban. Jadi jawabannya tidak mutlak. Kalau seandainya dengan duit tadi itu diperlukan untuk menjelaskan hutang yang sesegera mungkin harus dibayar, maka dia tidak dibolehkan berkorban, sebab berkorban hukumnya sunnah muakkadah sahaja. Dan kedua, apakah hukum membaca Al-Quran di dalam telefon atau iPad tanpa kita tidak mempunyai wudhu? Bagaimana hukum kita membaca Al-Quran daripada handphone atau juga daripada iPad sedangkan kita dalam keadaan tidak berwudu? Jadi sudah terjawab. Ulama mengatakan yang kalau pada saat dengan papan tulis, kita dulu guna papan tulis atau papan hitam, kita tulis ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Jadi yang pertama, kalau pada waktu kita dalam keadaan tidak bersih, pertama kita tidak boleh menyentuhnya. Yang kedua, dengan kita tidak boleh mengangkatnya, tidak boleh mengangkat. Jadi misalnya seperti dengan lembaran kertas yang ada tulisan Fatihatul Kitab, yang ada tulisan Qul huwallahu ahad dan yang seterusnya, itu tidak boleh diambil. Sementara pembahasan yang kedua atau pembicaraan yang kedua daripada fuqaha, yang kalau pada saat dengan kita masukkan Al-Quran ke dalam beg kita, yang pada saat dengan Al-Quran dicetak sekali dengan tafsir. Ulama mengatakan kalau dengan tafsirnya lebih banyak daripada Al-Quran, maka dengan kita boleh mengangkatnya, asalkan dengan kita tidak menyentuh tulisannya, tangan kita tidak tersentuh pada tulisannya. Jadi dengan tulisan program Al-Quran yang ada di dalam iPad, satu daripada sekian puluh program-program yang ada di dalamnya. Jadi itu lebih kurangnya seperti dengan kita mengangkat beg, yang di dalam beg tadi itu ada baju, ada celana, ada keperluan-keperluan yang kita perlukan, dokumen itu dan ini, dan juga sekaligus ada satu biji Al-Quran di dalamnya. Tapi secara pasti, baik itu dengan timbangan keperluan kita dengan yang lain, benda-benda yang selain daripada Al-Quran itu lebih banyak, asalkan kita ikutkan Al-Quran, bukan secara bermaksud untuk mengangkat Al-Quran. Ulama mengatakan itu tidak mengapa, boleh saja dengan beg tadi itu kita bimbit, boleh saja dengan beg kita bimbit macam beg itu bukan beg itu, nih beg nih, kita bimbit beg yang macam ini, di dalamnya ada Al-Quran dan kita tidak berwudu, asalkan niat kita membimbit, mengangkat, menetek beg, bukan Quran. Di dalam beg itu macam-macam, ada buku atau ada kitab, ada Al-Quran, ada baju, ada kain, ada keperluan-keperluan yang lain. Begitulah juga insya Allah dengan iPad. Kalau seandainya pada saat kita mengangkat kita tidak menyentuh tulisannya walaupun tidak tersentuh sebab kaca, akan tetapi bagaimanapun bunyi yang kita baca dan juga tulisan yang tertulis di sana itu memang betul-betul ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Ketiga, silakan. Bagaimana atau apa yang perlu dilakukan jika tahi cicak jatuh pada baju kita semasa sedang solat? Bagaimana atau apa yang harus kita lakukan kalau pada saat dengan tahi cicak? Cicak ini kurang asam juga, tak tahu orang sembahyang. Sepatutnya kalau nak jatuhkan juga jatuhlah, buanglah tahi itu ke Bukit Jalil kan misalnya. Ini sasarannya kepada orang yang beribadah. Ibadah itu adalah kebaikan. Tapi cicak karena tidak berakal dan dia karena sudah lama beriktikaf di masjid, akhirnya daripada dia keluar masjid batal iktikafnya, pikir dia keluarkan najisnya di dalam masjid, dia jatuh kepala orang yang sembahyang. Kalau kita perasan dan kita tanggalkan seketika itu juga supaya kita boleh diteruskan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak macam mana tadi kipas mati dan kita berbetulan atau berdiri di hadapan kipas yang besar tak mati bunyi. Tak ada bunyi. Kita nak yang bunyi macam tu, bunyi yang macam tu. Kipas tadi tu mati. Pada masa kita masuk masjid kita sebenarnya depan kipas, tapi kipasnya mati.
Di tengah-tengah sembahyang, kipas yang besar tadi itu hidup. Begitu hidup langsung menghembus kain kita, terbang, terbuka, tersikat macam itu. Pada masa kita pakai kain ihram. Jadi bagaimana dengan aurat kita yang terbuka pada waktu kita sembahyang? Kata ulama, kalau tak terbang, kalau terbang memang tidak boleh dikejar, kejar kemana? Jadi kain tadi itu sudah terbuka dah. Kalau setakat telondeng saja boleh ditarik dan juga boleh dibetulkan. Kalau setakat tersingkap saja boleh dikemaskan. Jadi kalau kita tutup aurat kita secepatnya, sembahyang kita teruskan, tidak membatalkan sembahyang kita. Macam itu juga kalau kita perasan jatuhnya kata sorban, sorban sunnah saja kita tanggalkan, dijatuhnya ke atas burdah kita, selendang kita, truk jatuh sini. Pada masa saat perasan, pada saat dia jatuh perasan itu dalam najis, saya langsung tanggalkan semacam itu, sembahyang boleh saya teruskan. Tapi kalau di baju, macam mana cara kita menanggalkannya? Kebetulan setakat pakai baju kami saja, tak pakai celana dalam. Kalau kita keluarkan macam itu, teratasi masalah najis, tapi aurat keluar kelihatan. Okeylah, tidak batal karena najis, tapi batal karena auratnya kelihatan. Jadi macam mana? Kalau jubah mungkin mudah kita tanggalkan, dan itu pun memerlukan pergerakan yang banyak. Syaratnya harus kita tanggalkan secepat mungkin. Kalau tak boleh ditanggalkan secepatnya, sembahyang kita batal dan wajib kita ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Azan. Azan. Azan dulu. Oke. Tadi yang titit ada ya? Biasanya titit. Nah, maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim.